Pemirsa, kabar duka datang dari keluarga aktor Arbani Aziz. Zulhairi Yahya, ayahanda dari pemeran Beben di sinetron Tukang Ojek Pengkolan ini, tutup usia pada hari Kamis 22 Juli pukul 3:50 waktu Indonesia bagian Barat kemarin. Kabar duka itu mencuat setelah diunggah oleh pengguna Instagram @tita_setiawati dan diunggah ulang oleh Arbani di Instagram story pribadinya. Jadi gini, bokap itu baru masuk rumah sakit di tanggal 15 Juli kemarin, subuh-subuh. Jadi saya lagi bangun, memang tadinya nggak ada kenapa-kenapa, cuman tiba-tiba saya dibangunin mama subuh-subuh 4:30, disuruh siap-siap untuk bawa papa ke UGD rumah sakit. Ada rumah sakitnya di situ. Aku tanya kenapa, emang enggak papa ngeluh sesaknya ininya sesak gitu loh, jantungnya sesak, napasnya sesak. Ya pikiranku tuh ada dua, ya kalau bukan COVID ya jantung, soalnya bapak tuh punya jantung gitu. Nah ternyata pas masuk UGD diperiksa segala macam, langsung di swab antigen, papa ternyata positif, langsung ambil tindakan PCR, dan mau nggak mau bapak harus di rumah sakit karena saturasinya ternyata turun ke 85% gitu, saturasinya 85%. Ya udah kita sekeluarga menyetujui papa masuk UGD. Nah ya udah, karena di UGD itu rame segala macam, ya udah ya kita urusin papa di situ. Saya yang suka bolak-balik ke sana segala macam karena supir nggak ada, yang bisa nyetir cuma saya di rumah. Jadi ya saya yang bolak-balik ngurusin bapak ke rumah sakit. Sebelum tutup usia, ayahanda Arbani sempat berjuang melawan virus COVID-19. Sebelum sang ayah meninggal dunia, aktor kelahiran Jakarta 15 Oktober 1994 ini sempat mengumumkan pencarian pendonor darah plasma konvalesen untuk kesembuhan sang ayah melalui akun Instagram pribadinya. Dalam pengumuman tersebut, Arbani juga menyertakan syarat dan kriteria bagi pendonor plasma konvalesen untuk sang ayah. Kan memang dibutuhkan plasma darah. Saya sudah dari ambil plasma darahnya karena kurirnya kurang, saya yang jalan, ya dikabarin bapak udah kondisi kritis. Saya masuk rumah sakit, papa udah yang kritis gitu. Sampai akhirnya plasma darahnya juga udah di transfusikan, tapi ya Allah berkata lain. Jadi ya kayak gitu. Terima kasih juga sama rekan-rekan saya, teman-teman saya, sahabat saya semua, terus juga fans yang ada di sosial media yang ngelihat itu, banyak banget yang ngebantu, banyak banget yang repost, sampai akhirnya di malam itu juga saya dapat gitu loh. Meski sesungguhnya sang ayah sudah mendapatkan pendonor, namun karena punya penyakit bawaan yang kronis seperti jantung, akhirnya takdir berkata lain. Sang ayah akhirnya tutup usia. Arbani pun harus merelakan kepergian ayahanda tercinta. Melalui akun Instagram pribadinya, sempat terekam saat dirinya menabur bunga dan menyiram air di pusara ayahanda tercinta. Kesedihan tampak begitu bergurat dari wajah aktor ganteng ini. Keadaan bapak tuh tadinya sempat membaik, saturasinya sempat naik ke 98, 97. Cuman bapak ini, saya dapat laporan dari suster, dia suka copot-copotin oksigennya gitu, ya mungkin udah nggak betah atau gimana. Ya udah sampai akhirnya saturasinya drop lagi, tapi kok makin drop. Nah makin drop itu ya saya udah disuruh cari plasma darah, ya langsung saya cari plasma darah lah kemarin itu juga gitu. Sampai akhirnya plasma darahnya dapat, ya bapak udah dipanggil. Bagi Arbani, almarhum merupakan sosok ayah yang tegas dan taat agama.
Arbani juga mengungkap almarhum ayahanda tercinta juga sosok yang bersahabat, terutama kepada sejawatnya. Ya, Papa tuh salah satu orang yang kuat, punya semangat tinggi segala macam. Dia banyak ngajarin saya juga. Terus juga Papa tuh selalu bilang kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa tuh? Sama-sama makan nasi, bukan dia makan besi, dia makan rumput atau dia makan apa. Itu yang nyemangatin saya terus. Terus Papa tuh dikenal baik lah di sini di komplek, udah jadi seperti orang tua bersama. Begitu juga di teman-teman saya, banyak banget yang yang seneng, yang sayang sama papa saya. Sampai tadi banyak juga yang datang untuk nganterin papa, melakukan sunnah nganterin papa. Saya mengimbau, mohon doanya kepada masyarakat atau handai tolan, dan kalaupun ada salah dan hilapnya mohon dimaafkan. Begitu juga kalau misalnya ada hutang piutangnya, silakan berurusan sama saya atau ahli warisnya Ari atau Arbani sendiri. Itu aja. Untuk itu saya mengucapkan kepada khalayak ya, sebagai kita seorang beriman, memanjatkan surat Al-Fatihah kepada almarhum Haji Julhairiyah. Ya, sosok almarhum ayah Arbani yang begitu bersahabat dan ramah membuat sejumlah rekan seprofesi Arbani ikut merasakan duka mendalam. Untayan doa baik untuk almarhum ayah Arbani pun mengalir. Saya sebenarnya sangat terkejut dan juga merasa kehilangan karena Om ini orangnya sangat baik, dan kalau kita ketemu kita tuh ngobrol panjang lebar. Bahkan dulu waktu umroh tahun 2019, waktu sa'i putaran terakhir tuh saya tuh udah gak kuat. Om lo yang nguatin saya, ayo semangat Mbak Yuni. Jadi bener-bener saya ini juga ikut merasa kehilangan atas kepergian Om. Semoga Om mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan almarhum Om husnul khotimah untuk Mama Ati, untuk Abang Arbani, dan untuk Dede Asa yang kuat, yang tabah dan ikhlas ya. Yang pasti sedih banget sih, sedih karena emang papanya Bani orangnya baik. Sering kalau ngumpul sama Bani sama keluarga itu sering diajarin hal-hal banyak lah pokoknya, dan nggak nyangka juga sih, soalnya terakhir katanya beritanya sempat masih ada harapan, cuman ya namanya umur kita nggak ada yang tahu ya, jadi ya udah. Ya mungkin ini yang terbaik juga, mungkin biar Om Harinya juga nggak sakit lagi, udah tenang di sana, udah bareng sama Kadila juga, jadi ya ini yang terbaik mudah-mudahan buat semuanya gitu. Almarhum papanya Kak Bandu tuh orangnya humble banget, karena ada beberapa waktu pas umroh bareng aku papasan sama almarhum sering banget ngingetin jangan lupa nanti doain orang tua, doain mama papa, nanti baca surahnya ini itu bagus. Makanya pas malam dapat kabar dari teman-teman grup juga sempat shock banget, cuman namanya umur ya, udah rahasia Allah. Ya, Indro dan Bagas turut berduka cita atas wafatnya ayahanda dari Arbani, yaitu Bapak Zulhairiyah. Semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga diberikan kesabaran dan menerima cobaan ini. Turut berduka cita atas meninggalnya bapaknya Arbani Aziz. Semoga diampuni segala dosa-dosanya, semoga diterima semua amal baiknya semasa beliau hidup di dunia, dan semoga husnul khotimah. Keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran. Amin. Amin. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Saya Tisna tukang ojek pengkolan atau Andri Sulistiandri beserta keluarga dan keluarga besar tukang ojek pengkolan berduka sedalam-dalamnya atas wafatnya papa dari Arbani Aziz,
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dari Papa Arbani Aziz dan menerima semua amal ibadahnya dan menempatkan almarhum tercinta di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Haji Sodik, pemain tukang ojek pengkolan, ikut berduka cita atas meninggalnya Ayahanda Arbani Yazid. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya dan Allah ampuni segala kesalahannya dan dijadikannya kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dan yang ditinggalkan keluarga Arbani Yazid diberi kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di tempat berbeda, Dai kondang Ustadz Yusuf Mansur juga dikabarkan sempat kritis hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Belakangan diketahui jika hemoglobin dan eritrosit sang Ustadz rendah. Kabar tersebut bahkan sempat disampaikan melalui akun Instagram pribadi Ustadz Yusuf pada Rabu 21 Juli 2021 lalu. Lantaran hemoglobin dan eritrosit rendah, Ustadz Yusuf Mansur pun harus menjalani donor darah. Saat itu dijelaskan jika keadaan Ustadz Yusuf sedang buruk dan butuh pertolongan cepat, karena jika tidak menjalani transfusi darah, sang Ustadz bisa saja mengalami kolaps, sebab suplemen saja tidak cukup untuk mengatasi kondisinya. Ya, jadi kemarin dapat kabar kan waktu hari Sabtu ya kemarin lusa lah. Abis tes darah karena pengen tahu kenapa gitu kan. Nah dilala kemarin habis sholat id dikabarin ternyata HB-nya rendah, yang mestinya normalnya 12 ternyata cuma ada 7. Akhirnya kata dokter ini harus segera dirawat, harus segera transfusi katanya gitu. Alhamdulillah kemarin cari rumah sakit langsung dapat. Terus tadi sudah sempat transfusi. Dan tadi pagi itu udah turun ya? Turun jadi 5. Tadi udah transfusi 1 kantong. Tapi cuma naik sedikit. Cuma naik sekian koma aja gitu. Doain nanti insya Allah hari ini masih 2 kantong lagi yang harus ditransfusi. Semoga lancar transfusinya. Dan besok tanggal 2 mudah-mudahan besok juga lancar. Dan kemarin untuk mendoakan kesembuhan sang Ustadz, pihak pesantren yang dipimpinnya melaksanakan agenda mengaji bersama guna mendoakan agar sang dai segera sembuh. Jelang penutupan doa bersama tersambung melalui Zoom, Ustadz Yusuf yang tengah terbaring di rumah sakit didampingi sang istri. Ustadz Yusuf Mansur pun mohon doa agar segera diberi kesembuhan. Jadi nangis berjamaah lagi nih. Tadi siang saya nangis banget. Tadi siang saya nangis banget. Saya bilang ngasih saya, ya Allah, saya lapar, saya makan sate. Nangisnya karena lapar bukan sate. Ya, Assalamualaikum Kiai sudah bergabung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum Kiai, sehat, Masya Allah, sehat. Sehat Kiai. Kasih doanya ya. Sama-sama Kiai, sehat ya Kiai. Makasih doanya, makasih. Terusan udah Haji sehat juga ya Bu Haji. Amin, insya Allah sehat. Makasih doanya semuanya, insya Allah dengan doa dari semua cepat sembuh, cepat sehat lagi. Amin. Amin.